Iya, shalom buat semua saudara yang sudah standby malam hari ini untuk mengikuti mesbah doa. Saya percaya kita semua tetap baik dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap mau setia untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan saja kita tenang, kita bisa merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Apapun persoalan kita, apapun yang sedang kita jalani bersama dengan Tuhan, kita pasti akan kuat melewati segala hal. Karena Tuhanlah sumber perlindungan dan kekuatan kita. Saya mau menyapa buat semua yang ada di seluruh Indonesia. Shalom. Dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir dan mau berdoa bersama. Juga di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah kita semua mau menjadi pendoa dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu hadirat-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan selama-lamanya kami mau terus mencari Engkau. Kami mau terus memuji Engkau untuk selama-lamanya di hidup kami. Karena tidak ada satupun yang dapat kami jadikan pegangan di hidup kami. Hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapa buat segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan serahkan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bawa pujian dan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Selamanya ku puji, sanjung namamu, oh, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Mari naikkan pujian ini selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Lebih lagi katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kami mau katakan Tuhan selamanya, selamanya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, menyembah Engkau.
Amin Tuhan, untuk selama-lamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Amin. Untuk selamanya tekad kami Tuhan. Lebih lagi saudara katakan selamanya, selamanya ku puji. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus selama-lamanya. Kami mau sanjung nama-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Bahkan untuk selama-lamanya Tuhan kami bertekad. Ya Yesus. Amin. Menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Ya Bapa. Amin. Bahkan semua Tuhan, semua kasih yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa Tuhan membalas anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hanyalah orang-orang yang ditolong Tuhan. Kami hanyalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami hanyalah orang-orang berdosa yang diangkat oleh Tuhan, diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Karena itu tekad kami untuk selamanya kami mau memuji menyembah Tuhan. Karena itu tekad kami untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kami perbuat untuk membalas kasih-Mu. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Oh, selamanya tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Kau segala-galanya di hidup kami sampai selamanya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, semua kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Biar terus kami mau berseru kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya di hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, memuji nama-Mu dari mulut kami Tuhan. Biarlah senantiasa kami menjadi orang-orang yang terus memuji menyembah Engkau. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara.
menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara, mari naikkan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara, biar kita mau terus memuji Tuhan. Yes Tuhan, hanya padamu kami berseru Tuhan Yesus. Engkaulah yang menyelamatkan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, amin. Mulut kami Tuhan memuji nama-Mu Tuhan Yesus sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau segala-galanya, Tuhan yang ajaib. Haleluya, kami berseru, Kau Raja di atas segala raja. Nama-Mu nama di atas segala nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Biar terus mulut kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar senantiasa pujian penyembahan ada di mulut kami.
untuk memuji-muji Tuhan yang ajaib, untuk memuji-muji Engkau yang dahsyat bagi kami Tuhan. Biar terus hati kami, mulut kami berseru-seru kepadamu. Yesus, Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat sandaran kami. Tidak ada yang lain. Bukan pada harta, bukan pada sesuatu yang fana kami menaruh iman kami Tuhan, tapi kami hanya menaruhnya Tuhan di dalam nama-Mu yang luar biasa. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, Engkaulah. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, katakan, ya, kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Ya Yesus, kami panggil nama-Mu Tuhan. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Pengabdian kami hanya kepadamu Tuhan. Amin. Yesus, Engkau Bapa kami. Lebih lagi saudara, katakan Yesus. Ya Tuhan, kami berseru-seru kepadamu malam ini Bapa. Kami panggil nama di atas segala nama yang berkuasa. Pengabdian kami hanya kepadamu Tuhan. Yes, Engkau Bapa, Bapa kami. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang baik, Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Oh, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang setia, Bapa yang baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang setia.
Engkau Bapa yang tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi hidup kami. Kami tahu rancangan kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Hari-hari ini ajar kami untuk menyelaraskan diri kami dengan rencana Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menghidupi kehendak-Mu dalam hidup ini Bapa. Bahwa kami senantiasa ada Tuhan di dalam perkenanan-Mu. Hanya itu yang kami rindukan Tuhan. Tinggal di dekat-Mu Yesus, untuk terus menghidupi rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Kami perlu Tuhan bahkan lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Ajar kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terus hidup berpaut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Agar semua yang kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau yang masih mengizinkan kami ada untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus-Mu lah yang membuat kami memahami, mengerti, menjabarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Hamba berdoa, urapi setiap mereka yang mendengarkan firman ini, karena tanpa pengurapan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa menangkap apa-apa. Sungguh bukan karena hamba-Mu, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam buat yang baru bergabung. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 hari ini. Saudara yang terkasih, kita terus mempelajari kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah sebuah kitab yang ditulis untuk memperingati bangsa Israel agar mereka bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Karena kalau tidak maka murka Tuhan akan turun atas bangsa itu. Kita akan melanjutkan pembacaan kita Yesaya 9 ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah murka Tuhan terhadap Efraim. Ya, murka Tuhan terhadap Efraim. Ayat yang ke-7, Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Ya, ini penghukuman yang akan datang terhadap Efraim, kata firman Tuhan ya. Kesombongan membuat Israel berpikir bahwa mereka telah pulih dan mampu membangun kembali kekuatan mereka. Meskipun Tuhan menjadikan Israel sebuah bangsa dan memberi mereka tanah yang mereka tempati, mereka menaruh kepercayaan kepada diri sendiri dan bukan kepada Allah. Kita terlalu sering membanggakan prestasi kita dengan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kita segala kemampuan yang kita miliki. Saudara, bangsa Israel ketika mereka sedikit saja dipulihkan oleh Tuhan, ya maka terjadi lagi kesombongan. Mereka melakukan lagi apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka dengan kekuatan mereka itu mereka dapat melakukan segala perkara. Ya, makanya firman Tuhan datang dikatakan Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Ya, biarlah seluruh bangsa mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria yang berkata dengan congkak dan tinggi hatinya. Saudara ya, kesombongan membuat bangsa itu jatuh karena mereka berpikir mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka dapat melakukan semuanya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka dapat melakukan segalanya itu dengan keperkasaan mereka, dan mereka lupa bahwa tidak ada satu pun yang mereka miliki yang tidak mereka dapatkan dari Tuhan. Saudara, itu pun terjadi di dalam kehidupan kita seringkali sebagai orang percaya. Kita seringkali berpikir bahwa ketika kita mampu melakukan segala sesuatu maka kita
kita jauh dari Tuhan. Kesombongan itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan dan Tuhan membenci orang yang sombong. Karena itu banyak orang saudara ketika dia merasa mampu dia melakukan sesuatu, maka dia tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Mari kita bertobat saudara, lakukan segala sesuatu dengan kita memohon petunjuk kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan banyak hal di hidup ini yang tidak kita mengerti. Karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu membenci kesombongan. Karena itu jangan kita bersikap seperti bangsa Israel. Ya, orang yang terus berjalan dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, tidak bertanya dan meminta petunjuk Tuhan. Itu adalah orang yang sombong dan akan menerima murka dari Tuhan ya. Tuhan telah memberi kita kekayaan, mungkin hari ini mungkin Tuhan beri kita kesehatan. Ya saudara bisa bayangkan sedikit saja kesehatan kita terganggu itu kita sudah benar-benar tidak bisa apa-apa ya. Beberapa waktu yang lalu saja saya kecapean saudara ya, karena keluar kota lalu pulang dan kurang istirahat. Ya begitu kepala pusing itu rasanya sudah nggak bisa melakukan apa-apa loh. Dan benar-benar harus terkapar ya di tempat tidur. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya suara saya juga sempat hilang saudara ya. Tapi puji Tuhan saya berdoa kepada Tuhan waktu itu benar-benar hilang sama sekali, nggak bisa bersuara. Ya saya berdoa, Tuhan suara saya ini adalah aset kerajaan sorga loh. Saya pakai untuk memberitakan Injil-Mu loh Tuhan. Jadi tolong saya Tuhan. Tiba-tiba saudara ya suara saya muncul lagi. Tadinya sudah tidak bisa sama sekali berbicara. Tapi makanya kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki ini tuh adalah dari Tuhan. Kesehatan, kalau hari ini Tuhan beri kesehatan, bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut tapi belajarlah bersyukur dengan kesehatan. Kalau hari ini engkau punya harta, punya uang, bersyukur, itu juga anugerah Tuhan. Kalau hari ini engkau masih punya pekerjaan, tidak di PHK, jangan sombong, itu semua karena Tuhan. Semua yang bisa kita nikmati dan lakukan hari ini semua karena Tuhan. Bahkan maaf saudara, kita masih bisa menghirup udara hari ini, menghirup oksigen. Itu juga adalah kasih karunia Tuhan dan itu hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan sombong sebab Tuhan itu membenci kesombongan ya. Tuhan itu tidak menginginkan ya kita mungkin ya bahkan bisa sombong dengan status kita ya, makanya kita harus bertobat. Iya, kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-9 saudara ya. Ayat yang ke-9, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Ya, pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Betapa sombongnya bangsa ini saudara. Mereka berkata, kalau batu bata itu jatuh kita ganti dengan batu pahatan. Kalau ada pohon ara kita tebang saja lalu kita ganti dengan pohon aras yang lebih bagus. Ini adalah sebuah kesombongan yang Tuhan benci dari bangsa ini saudara. Mereka tidak punya sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata begini, maka Tuhan membangkitkan para panglima Resin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur, orang-orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara yang terkasih ya, ketika kesombongan itu ada dalam hidup manusia, ingat Alkitab berkata, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita percaya semua yang terjadi di hidup ini adalah diizinkan Tuhan. Bahkan seringkali Tuhan akan membangkitkan loh para panglima Resin melawan mereka. Tuhan yang membangkitkan amarah dari bangsa-bangsa asing itu untuk melawan bangsa Israel. Tuhan yang menggerakkan musuh-musuh mereka. Ya, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar saudara. Bahkan di sini dikatakan
Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Selama bangsa ini tidak bertobat, maka murka itu akan terus datang. Penghukuman itu akan terus terjadi. Ya, ini nubuatan yang disampaikan lewat Nabi Yesaya, bahwa ya Tuhan yang akan membangkitkan ya satu kelompok orang yang akan memusuhi bangsa ini, bahkan akan menghabiskan, akan merampas, akan merampok mereka dengan cepat untuk menundukkan mereka, saudara ya. Makanya lebih baik kita bertobat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-12, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Saudara, semua persoalan yang terjadi di hidup kita itu pasti seizin Tuhan. Ya, saya bersyukur hari-hari ini saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Saudara, ya saya pengen bacakan satu kesaksian dari seorang subscriber. Ya, dia berkata begini, saudara. Shalom Ibu, saya bersyukur ya kepada Tuhan. Tadinya saya tidak suka mendengarkan khotbah Ibu karena suami saya yang mendengarkan khotbah Ibu. Ya, setiap malam suami saya sebelum tidur di tempat tidur selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Ya, dan saya nggak suka ya. Saya ini tadinya saya cuek ya, saya pikir karena saya ini sebenarnya sudah banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Bu, tapi saya tidak mengerti rencana Tuhan. Lalu ketika satu saat suami saya mendengarkan khotbah Ibu, saya juga di tempat tidur mendengar. Saya kaget ketika waktu itu Ibu ya menyampaikan tentang ya siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus ya. Di situ Ibu berkata bahwa orang yang boleh naik ke gunung yang kudus adalah mereka yang bersih tangannya, yang murni hatinya, dan yang tidak membungakan uang dan memakan riba. Saya sedikit tersentak dengan firman itu, Bu. Lalu akhirnya dia berkata, saya ya seperti disadarkan, Ibu, saya itu tadinya usaha kami adalah membungakan uang. Ya, tadinya kami dari nol, lalu kami membungakan uang, lalu kami berhasil bisa beli rumah, bisa beli segala macam, akhirnya jatuh. Lalu saya coba lagi pinjam uang dan dengan kekuatan saya memulai lagi usaha bisnis itu dan berhasil lagi, Bu. Tapi kemudian jatuh lagi. Lalu saya berusaha bangkit lagi. Ya, untuk dengan kekuatan saya percaya saya pasti bisa. Lalu jatuh lagi, Bu. Sampai akhirnya saya tuh tidak mengerti rencana Tuhan. Sampai akhirnya, Bu, waktu suami saya mendengar itu, saya akhirnya diam-diam mulai mendengar. Lalu di situ saya ditegur Tuhan. Ternyata Tuhan berkata, ya kebangkrutanmu selama ini lewat bisnismu meminjam dan membungakan uang itu aku izinkan ya supaya kamu itu tahu ya bahwa itu aku tidak berkenan. Akhirnya, Bu, saya itu yang tadinya sudah mau cari modal lagi untuk membuka kembali bisnis itu. Ya, lalu saya akhirnya mengurungkan karena saya tahu ini teguran Tuhan. Sudah berkali-kali Tuhan menghajar saya tapi saya nggak ngerti. Tapi mulai hari itu saya bertobat dan akhirnya saya membatalkan pinjaman dan untuk usaha itu lagi. Sekarang saya mulai belajar usaha kecil-kecil dan puji Tuhan saya juga diterima bekerja di salah satu perusahaan, Bu. Dan saya bersyukur saya jadi menyadari sekarang, Bu Debbie. Terima kasih, saya tahu Ibu adalah orang dikirim Tuhan untuk menyadarkan saya ya bahwa selama ini pukulan demi pukulan Tuhan izinkan untuk menyadarkan saya tapi saya nggak sadar. Tapi sekarang saya sadar, Bu, saya bisnis makanan kecil-kecilan dan puji Tuhan sudah mendapat keuntungan. Dan ternyata memang hidup ini bukanlah soal hanya mencari keuntungan yang besar, tapi ketika kita mampu mensyukuri. Puji Tuhan, saudara. Ya, seringkali ada banyak orang lupa bahwa ujian, persoalan, tantangan tuh seringkali Tuhan izinkan terjadi
terjadi. Supaya apa? Supaya kita ini mengerti rencana Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan sudah memukul bangsa itu dengan segala cara dipukulnya, didatangkan bangsa asing. Tuhan membangkitkan murka ya kayak tadi, diizinkan bangkrut, bangun lagi, bangkrut lagi, bangun lagi dengan bisnis yang sama, bangkrut sampai berkali-kali. Nggak ngerti-ngerti maksud Tuhan karena masih punya kekuatan, masih bisa cari modal. Lalu akhirnya sampai bertobat saudara. Lalu sekarang hidup mendapatkan ketenangan, hidup rukun bersama dan bersyukur. Di sini dikatakan saudara ayat 12 ya. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, ya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Saudara, seringkali Tuhan harus mengizinkan kita ini dihajar, ya, seringkali Tuhan mengizinkan kita ini diterpa, ya, sesuatu yang rasanya berat. Tapi bukankah Alkitab berkata Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya sebagai anak, orang yang disesahnya, orang yang disayang, dianggapnya anak, itu dihajar oleh Tuhan. Justru kalau kita tidak dihajar oleh Tuhan, Alkitab berkata kita adalah anak-anak gampang. Karena itu mari kita belajar saudara untuk sungguh-sungguh percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita sekalipun mungkin itu pahit, tapi itu Tuhan izinkan terjadi agar kita ini mau sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan Tuhan dan mau sungguh-sungguh datang dan berbalik kepada Tuhan saudara ya. Ayat yang ke-13 berkata, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, ya, batang dan ranting pada suatu hari juga. Bayangkan terpaksa Tuhan harus mengerat, ya, dari batang, kepala dan ekor saudara. Firman Tuhan berkata dari ranting juga ya. Ayat yang ke-14, tua-tua dan orang terpandang itulah kepala dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepalanya. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Dikerat sama Tuhan. Dihancurkan Tuhan para tua-tuanya. Dihancurkan Tuhan. Ya, nabi-nabi yang mengajarkan dusta. Ini mengerikan kalau kita lihat di sini. Para tua-tua yang harusnya menjadi teladan, orang bijaksana tetapi sudah kehilangan hikmat. Mereka akhirnya dikerat oleh Tuhan. Bahkan nabi yang harusnya mengajarkan kebenaran, nabi yang harusnya mengajarkan sesuatu yang benar kepada umat, malah mengajarkan dusta saudara. Berdoa sungguh-sungguh supaya engkau memiliki kemurnian firman Tuhan. Minta hari-hari ini roh kepekaan dari Tuhan supaya engkau bisa membedakan mana pengajaran yang benar dari Tuhan dan mana pengajaran yang hanya dusta semata. Kenapa? Karena ternyata dari zaman dulu di kitab Yesaya juga sudah ada nabi-nabi yang mengajarkan dusta. Mereka mengajarkan dusta tentang firman Tuhan hanya untuk mendapatkan kepentingan bagi dirinya sendiri, bukan untuk keselamatan umat itu saudara. Maaf saudara, makanya saya ini agak sedikit keras ya. Banyak orang yang mungkin juga ya, jangan marah kalau saudara tersinggung dengan firman Tuhan. Jangan marah kalau ada orang-orang yang konseling kepada saya. Ya Bu, saya begini, saya bilang bertobat. Ya, saya hanya memberitakan apa yang benar supaya hidup saudara terhindar dari malapetaka. Ya, hati-hati saudara dengan hidup ini. Mari kita punya nilai kebenaran yang murni supaya kita tidak mudah disesatkan. Di sini dikatakan terpaksa akhirnya Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, berbicara tentang para tua-tua dan nabi sebagai ekor yang mengajarkan dusta saudara. Ayat 15, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Ya, dan orang-orang yang dikendalikan mereka juga menjadi kacau. Ya, saudara. Ya, orang-orang yang harusnya mengendalikan bangsa, siapa itu? Para tua-tua, para pemimpin, para pejabatnya, para pendeta-pendetanya. Ini kan orang-orang yang mengendalikan bangsa. Ya, orang-orang yang berdiri dan
mempunyai power, mempunyai impact untuk mempengaruhi orang lain. Harusnya mereka berdiri menjadi orang yang membawa kebenaran, tapi ternyata mereka semua menjadi penyesat. Makanya kita di Mesbah Doa setiap hari kita berdoa untuk orang-orang yang punya pengaruh di bangsa ini, saudara. Untuk orang-orang ya di bangsa ini yang bisa mengendalikan bangsa ini. Siapa mereka? Mulai dari presiden, wakil presiden, kita berdoa untuk semua orang yang berpengaruh. Kita berdoa juga untuk para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi orang. Ya, orang itu bisa dibawa kepada ajaran yang sesat. Kalau saya dari dulu memegang prinsip, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi semua orang yang punya pengaruh, harusnya kita dulu ini selamat baru kita bisa menyelamatkan orang. Kita gak mungkin bisa berkata, kuduslah kamu, sementara kita nggak hidup kudus. Kita nggak mungkin bisa berkata pada orang berubahlah, sementara kita ini masih belum berubah. Ya, jadi saudara, kita berdoa supaya hari-hari ini tuh kita punya kekuatan, dan terutama orang-orang yang bisa mengendalikan bangsa ini kita doakan supaya mereka juga punya pengaruh, ya, disertai oleh Tuhan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan, supaya tidak terombang-ambing, supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Ya, sebab itu Tuhan tidak bersuka cita, ayat 16, karena teruna-teruna mereka dan tidak sayang kepada anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekalinya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal, sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Bahaya sekali, saudara. Akhirnya Tuhan murka bahkan kepada keturunan-keturunannya. Anak-anak teruna-terunanya juga dimurkai Tuhan, karena bangsa ini, ya, pemimpinnya sudah penyesat, orang-orangnya mau juga dikendalikan dan mereka mau juga dikacaukan dan disesatkan. Mari hari-hari ini kita berdoa supaya kita punya roh penimbang, roh kepekaan. Jangan sampai murka Tuhan teracung dan tidak ada yang mengobati dan mengampuninya. Mari saudara, kita mau terus mencari Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang benar, Tuhan yang senantiasa mau bersama-sama dengan kita, Tuhan yang senantiasa mau terus, ya, menyertai kita dan mau terus beserta dengan hidup kita. Mari kita sama-sama mau merenungkan firman ini, saudara. Kita mau berkata pada Tuhan, jadikan kami orang-orang yang taat dan mau bertobat supaya murka-Mu tidak turun atas hidup kami. Selamanya kami mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Tekad kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu.
Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami tidak ingin hidup dalam kesombongan. Kami tidak ingin hidup di dalam keangkuhan tinggi hati. Karena memang sesungguhnya kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak punya kuasa apa-apa bahkan terhadap diri kami sendiri. Bahkan terhadap nafas hidup kami. Kami tahu kalau kami masih bisa bernafas hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami mau merendahkan diri di kaki Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh keluarga-keluarga yang malam hari ini berdoa, Tuhan Engkau tolong Bapa setiap kami yang saat ini merendahkan diri di kaki Tuhan. Suami, istri, anak-anak yang terus Tuhan merendahkan diri. Tuhan Bapa bawa Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh hidup dalam rendah hati di hadapan Tuhan. Ada suami-suami yang bertobat, istri-istri yang bertobat, anak-anak semuanya tunduk di kaki-Mu memohon anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami menyenangkan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa mencari Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hujan pertobatan-Mu tercurah dalam rumah tangga kami. Ada pemulihan, tidak ada pertengkaran, tapi kami mau hidup dalam damai sejahtera. Berkati suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Berkati anak-anak kami yang bersekolah beri hikmat marifat, yang sedang menentukan kuliah Tuhan, yang menuntun mendapatkan jurusan yang terbaik dari Tuhan. Kami tidak ragu masa depan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan tolong. Bahkan yang sedang mencari jodoh, kami tahu jodoh yang terbaik dari Tuhan buat anak-anak kami, supaya mereka menggenapi rencana Tuhan, karena pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Berkati Bapa, bahkan semua anak-anak kami yang hari ini juga masih bergumul untuk memiliki keturunan. Kami rindu Bapa setiap kami yang mau memiliki keturunan, menggenapi janji firman Tuhan untuk beranak cucu dan berkembang biak di bumi. Bapa, biarlah Engkau berikan kepercayaan, ada benih ilahi akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala roh kemandulan di dalam nama Yesus. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terlalu percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Berkati Tuhan para orang tua kami yang sudah ada di usia senja, kesehatan, kekuatan menjadi milik mereka. Senantiasa Tuhan menuntun, bahkan setiap Tuhan anak-anak orang tua kami yang terus hidup Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita. Mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, para single parent, Tuhan memberkati. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang hari-hari ini bergumul Tuhan dengan sakit apapun. Berikan damai sejahtera dan sukacita di hati. Percaya bahwa apapun yang Tuhan buat atas hidup kami itu baik. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga melawat setiap orang-orang yang hari ini sedang bergumul dengan tekanan hidup yang berat, ingin keluar dari masalah, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, yang ingin keluar Tuhan dari segala ikatan dosa homoseksual, lesbian, kenajisan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari narkoba, rokok, minuman keras, perjudian, apapun Tuhan tolong lepaskan dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup. Engkau memberkati anak-anak miskin Tuhan, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tolong juga. Engkau sanggup memberkati Bapa. Bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini Indonesia. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun, ada kesembuhan bagi Indonesia. Tuhan tutup bungkus dan kot-kosa darah-Mu. Tuhan biarlah Bapa pertobatan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tidak ada angka kematian massal karena COVID. Kami tolak. Kami percaya yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terus berada melayani bangsa
bangsa ini. Tuhan beri hikmat marifat. Kami tahu dengan kekuatan mereka sungguh mereka tidak mampu, hanya hikmat Tuhan yang sanggup memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini kepada tujuan dan kehendak Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, biarlah Bapa segala dosa-dosa bangsa ini diampuni, korupsi bahkan pertikaian, radikalisme kami ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati keluarga Tuhan Presiden Jokowi dan wakilnya, tutup bungkus, berkati TNI Polri yang terus berada di garis depan bagi kesatuan NKRI. Berikan hikmat marifat untuk mereka boleh bekerja di dalam takut akan Tuhan. Ada kesatuan hati, bahkan semua yang mereka sudah targetkan, apapun yang bagi kebaikan bangsa ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang bertugas mungkin di daerah terpencil, dimanapun Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya bahkan kecelakaan. Tuhan lindungi keluarga mereka, anak istri mereka yang ditinggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para tim medis yang hari-hari ini terus ada di garis terdepan. Berikan perlindungan Tuhan yang sempurna, tidak ada ketakutan. Mereka boleh sungguh-sungguh berdiri bagi kepentingan bangsa ini. Dijauhkan dari segala pengaruh terjangkitnya COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu Bapa. Bahkan Tuhan Engkau berkati para tim medis, berkati Tuhan mereka yang terus berusaha untuk menemukan vaksin ini, Dokter Terawan dan semua tim yang bekerja, Erick Thohir, Tuhan berkati mereka supaya bangsa ini boleh semakin maju dan juga ada kesembuhan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terus memberkati bangsa ini dengan damai, sejahtera, sukacita, bahkan tanahnya, hasil tanah, perkebunan, hasil laut, semua diberkati Tuhan. Berkati semua negara-negara yang ada di dunia, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang ikut berdoa malam ini dari 5 benua ini, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, berdiri di atas negara dan bangsa mereka untuk menjadi kesaksian dan berkat. Berkati Tuhan, berikan kesembuhan bahkan kebangkitan. Hamba telah mendengarkan begitu banyak kesaksian demi kesaksian yang sudah dikirimkan Tuhan, dan hamba percaya semuanya akan menjadi kesaksian bagi setiap orang supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini kesembuhan terjadi bagi setiap yang sakit, pemulihan terjadi, bahkan kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan yang kau butuhkan, bahkan engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Iya, terima kasih buat setiap saudara yang terus setia untuk mencari Tuhan lewat Mesbah Doa, mencari hadiratnya. Saudara, kalau sudah diberkati Tuhan lewat program ini, bagikan, share, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.